Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kabarnya selalu dalam keadaan sehat, baik-baik saja, tidak kekurangan satu apapun. Tetap semangat untuk terus berkarya dan terus belajar. Berjumpa kembali di channel Z2H Insight. Untuk Anda yang baru bergabung dan menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat serta nuansa edukasi kepada Anda semuanya. Bagi kepercayaan agama Islam, ada sebuah peristiwa besar yang diperingati dalam setiap tahunnya. Peristiwa tersebut dilakukan 14 abad yang lalu. Tepatnya pada waktu itu ada sebuah kejadian yang maha dahsyat yang bernama atau kejadian yang disebut dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap tahun biasanya peristiwa besar ini diperingati oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Banyak sekali masjid-masjid yang memperingati Isra Mi'raj ini dengan kegiatan-kegiatan bernuansakan agama, ada pengajian, ada diskusi ilmiah dan seterusnya. Tetapi yang menjadi hal yang akan dibahas pada episode kali ini adalah tentang kejadian Isra dan Mi'raj itu ditinjau dari sudut pandang sains. Tentu banyak sekali yang membahas tentang hal ini. Banyak sekali channel-channel YouTube yang lain yang membahas tentang fenomena atau kejadian yang sangat luar biasa yang disebut dengan Isra Mi'raj itu dari pandangan atau perspektif saintifik dan dunia keilmiahan. Tetapi pada episode kali ini kita akan membahas dan mengupas tentang kendaraan yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau melakukan eh, kejadian yang sangat luar biasa. Kendaraan tersebut bernama Burak. Seperti apa interpretasi Burak dalam kejadian yang sangat besar itu? Ini akan kita bahas pada episode kali ini. Ayo kita putar dulu intronya, jangan skip videonya dan mari kita putar intronya. Pada 14 abad tahun yang lalu ada sebuah kejadian besar yang akan dikenang sepanjang sejarah umat manusia khususnya bagi kepercayaan agama Islam. Dalam kepercayaan agama Islam di 14 tahun yang lalu tepatnya di bulan Rajab dalam sistem kalender Hijriah ada sebuah peristiwa yang maha dahsyat, peristiwa yang sangat penting yang sampai saat ini pun masih menjadi perbincangan dan tentunya masih sangat menakjubkan jika diukur dengan teknologi yang sampai saat ini pun. Peristiwa tersebut bernama peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian peristiwa ini dicatat dalam kitab suci Al-Quran, tepatnya di surat Al-Isra ayat 1 sampai 4 dan surat An-Najm ayat 1 sampai 7. Di situ dijelaskan bahwasanya kejadian Isra Mi'raj itu hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad pada waktu itu sedang mengalami kesedihan karena ada keluarganya yang sangat dicintainya meninggal dan wafat. Kemudian Allah memberikan perjalanan baginya karena Nabi Muhammad adalah manusia pilihan dan pemimpin bagi para nabi dan rasul. Kemudian jika kita lihat dari segi bahasa atau etimologi bahwa Isra dan Mi'raj merupakan sebuah kejadian yang sangat luar biasa dan kejadian ini secara terpisah itu terbagi menjadi dua kejadian, ada Isra dan juga Mi'raj. Isra adalah, saya jelaskan secara singkat saja, Isra adalah perjalanan yang dilakukan di malam hari dari Masjidil Haram Arab Saudi ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, yang mana pada waktu itu jaraknya menempuh ribuan kilo. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan Nabi secara vertikal dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha yang ada di langit lapis ketujuh. Tentu ini kalau ditinjau dari sudut pandang psikologis maka ada dua hal yang sangat penting dan sangat mendasar dan tentunya sangat fundamental yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah perjalanan secara vertikal, artinya hubungan secara manusia atau hablum minan nas, kemudian perjalanan secara horizontal,
vertikal maksud saya, perjalanan dari bawah menuju ke atas, atau hablum minallah, korelasi atau hubungan antara manusia hambanya dengan sang pencipta. Dan pada abad modern ini banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang meneliti tentang kejadian besar Isra dan Mi'raj ini dengan menggunakan metode-metode dalam perspektif dunia modern, dalam perspektif dunia sains, dan menggunakan metode-metode yang sangat logis. Kemudian pada episode kali ini kita tidak akan membahas secara spesifik kejadian Isra dan Mi'raj itu karena banyak sekali yang membahas tentang hal ini. Yang akan kita bahas secara spesifik pada episode kali ini adalah kendaraan yang digunakan oleh Rasul ketika beliau sedang Isra dan Mi'raj. Ada suatu kendaraan yang mana kendaraan ini membantu dalam mobilitas Rasul ketika beliau mengadakan perjalanan yang sangat maha dahsyat itu. Ya, kalau kita merujuk kepada catatan sejarah keislaman, ada sebuah kendaraan yang diberi nama burak. Ya, burak. Burak itu merupakan sebuah kendaraan yang dipakai oleh Rasulullah. Kemudian dikatakan dalam berbagai sumber bahwa burak ini merupakan hewan, ya, hewan. Kemudian ada yang mengatakan warna putih, dan kemudian burak ini lebih besar daripada keledai dan tentunya lebih kecil daripada kuda ataupun hewan ternak lainnya pada waktu itu. Kemudian burak ini diambil dari bahasa Arab yang memiliki kata dasar berkun, artinya kilat. Jadi burak ini merupakan kendaraan yang konon katanya menurut catatan sejarah memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Sejauh mata memandang itulah kecepatan burak. Kemudian burak ini adalah tunggangan Nabi ketika beliau mengadakan perjalanan Isra wal Mi'raj atau perjalanan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram yang ada di Arab Saudi kemudian menuju ke Baitul Maqdis, ya, yang ada di Palestina, atau Masjidil Aqsa. Kemudian lanjut lagi ke Sidratul Muntaha. Tentu kalau ini dilihat dari rentetan sejarah zaman dahulu, di mana jarak antara Saudi Arabia ke Palestina itu sangat jauh. Dan dulu belum ada kendaraan atau transportasi darat yang bisa menjangkau secepat itu. Ada yang mengatakan berhari-hari bahkan berbulan-bulan ketika ingin nyampe ke sana, ke Palestina dari Saudi Arabia. Tapi Nabi melakukan itu dengan hanya waktu 1 malam, bahkan tidak sampai semalam, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, menariknya adalah bahwa kendaraan burak ini menjadi kendaraan yang sangat super cepat. Nah, tetapi mari kita lihat interpretasinya. Apakah benar burak ini merupakan sebuah atau bentuknya seperti hewan? Tetapi yang menjadi pertanyaan, ya memang keterangannya adalah hewan, tetapi apakah ketika mereka dalam tanda kutip orang-orang yang menghimpun informasi ini kan tidak serta-merta ada di kejadian itu, tetapi kan bisa jadi karena itu adalah bantuan dari malaikat Jibril, ya memang semuanya Allah yang tahu, wallahu alam, tetapi bisa saja burak ini dijadikan sebuah wahana transportasi yang sangat canggih, kemudian bisa melebihi kecepatan cahaya dan bisa menembus dimensi-dimensi lain, kemudian dia sudah lepas dari ikatan ruang dan waktu. Kemudian burak dengan sangat mudahnya membawa Nabi Muhammad melakukan perjalanan yang sangat-sangat dahsyat. Bahkan jika diukur dengan teknologi sekarang pun, kejadian yang seperti ini sungguh sangat menakjubkan, very incredible, sangat-sangat menakjubkan sekali. Nah, kemudian yang menjadi menarik adalah bahwa burak ini dia melakukan perjalanan itu kan secara apa ya? Dia adalah perjalanan yang bisa terbang. Jadi bisa dikatakan transportasi ini atau moda transportasi ini apapun itu bentuknya, dia kalau kita tinjau dari segi ilmu pengetahuan sekarang, maka bisa dikatakan burak ini tidak terikat dengan gravitasi bumi karena sangat cepat sekali, melebihi kecepatan cahaya, dan dia bisa menembus mungkin dimensi-dimensi yang lebih tinggi karena kan kita terikat dengan ruang dan waktu, dan burak ini merupakan sebuah wahana transportasi yang super canggih yang memungkinkan pengendaranya atau orang-orang yang ada di dalam burak itu, apapun itu bentuknya, bisa melakukan perjalanan yang melebihi kecepatan cahaya.
Tentu kalau ini kita tarik dengan teknologi yang sekarang, di mana wahana yang terjauh buatan umat manusia sampai saat ini hanya ada di Voyager 1. Voyager 1 konon sekarang sudah bisa sudah ada di nuansa di alam alam semesta yang sangat jauh atau di jagat raya, dan sampai sekarang masih mengirimkan sinyal kepada bumi. Kemudian diikuti lagi oleh Voyager 2, dan wahana ini merupakan wahana terjauh yang dikirimkan oleh umat manusia untuk mendeteksi keadaan-keadaan di luar angkasa, terkhusus untuk mendeteksi adanya potensi kehidupan yang ada di luar bumi. Dan hanya ini saja, Voyager 1 dan Voyager 2, wahana buatan manusia yang terjauh yang bisa dikirim oleh umat manusia sepanjang sejarah dunia antariksa. Tetapi Burak 14 abad yang lalu, dia bisa melakukan perjalanan yang melebihi kecepatan cahaya, bisa menembus uh, ruang dan waktu, dimensi ruang dan waktu, dan tentunya perjalanan Isra Mi'raj ini bisa dilakukan hanya dalam waktu 1 malam saja. Bahkan ada yang mengatakan sebelum subuh Nabi sudah sampai di kediamannya. Dan peristiwa ini tercatat sepanjang sejarah dan akan terus diingat bahwa Nabi pernah melakukan perjalanan yang super dahsyat. Tetapi pertanyaannya adalah, jika memang kondisi saat ini memungkinkan perjalanan yang seperti itu, apakah mungkin Burak ini interpretasinya bukan hewan tetapi adalah transportasi yang sangat canggih, yang mana pada waktu itu 14 abad tahun yang lalu belum ada moda transportasi yang bersifat perjalanan udara. Dulu kan hanya moda transportasinya hanya melalui darat dan laut, belum ada pesawat terbang, belum ada kecepatan cahaya. Apalagi zaman dulu, zaman sekarang pun kecepatan cahaya masih sulit untuk diciptakan. Partikel yang melebihi kecepatan cahaya yang 300.000 km per second itu masih mustahil untuk diwujudkan. Tetapi ilmuwan masih terus berusaha dan berupaya untuk menemukan teknologi yang semacam ini. Kalau Anda melihat film-film fiksi ilmiah seperti Star Trek, Star Wars, ada beberapa wahana antariksa yang memungkinkan penggunanya untuk menjelajahi ruang antar bintang dari galaksi satu ke galaksi yang lain dan seterusnya. Tentu ini ada kaitannya dengan wahana yang ditunggangi oleh Rasul ketika beliau mengadakan perjalanan Isra wal Mi'raj. Nah, yang menarik lagi adalah Burak ini, dia kan secara bahasa adalah kilat atau seperti cahaya. Dan kilat itu kan kalau kita tahu kan dia adalah cahaya yang kalau ada petir ada kilat kan. Kemudian kecepatan cahaya seperti kita ketahui kan 300.000 km per second. Bisa saja Burak ini lebih cepat dari itu. Karena kan alam semesta ini kan berdimensi-dimensi. Ada yang mengatakan dimensi 9 yang paling tinggi, ada yang mengatakan lebih dari dimensi 9. Sedangkan manusia ini hidup di wahana atau di alam yang 3 dimensi. Manusia mengenal konsep-konsep maju mundur, naik turun, keluar dan masuk. Selain itu manusia tidak mengenal. Nah, barangkali kendaraan Burak atau moda transportasi super canggih yang disebut Burak ini itu bisa menembus dimensi-dimensi yang lebih tinggi. Sehingga Nabi dengan mudahnya melakukan perjalanan dengan jarak yang tak terbatas. Karena ketika kita tinjau dari segi ilmu kosmologi, kecepatan cahaya semakin bergerak, maka waktu yang ada pada pengamatnya itu akan semakin relatif lambat. Jadi ketika ada objek yang mendekati kecepatan cahaya, bahkan melebihi kecepatan cahaya, maka waktu bagi pengamatnya yang melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya itu akan semakin lambat. Ini berbeda sekali dengan mereka yang melewati waktu dengan keadaan yang normal seperti sekarang ini. Berbeda halnya dengan ketika Anda mungkin melakukan perjalanan dari bumi ke bulan atau ke planet-planet yang ada di tata surya kita, kemudian mereka teman-teman sebayanya ada di bumi, dan 20 tahun lagi atau mungkin 5 tahun dari sekarang mungkin waktunya akan berbeda. Karena ini yang disebut dengan dilatasi waktu. Jadi waktu itu kan relatif, seperti yang diungkapkan oleh Albert Einstein dalam teorinya relativitas khusus. Nah, jadi
Apa endingnya adalah mungkin saja Burak ini merupakan sebuah moda transportasi yang super canggih, yang mana ini hanya Allah yang tahu dan malaikat Jibril pada waktu itu. Karena konon katanya Nabi ketika Isra Mi'raj itu melihat wujud Jibril dengan wujud yang asli. Bisa saja Jibril mengubah hewan yang bernama Burak ini dengan wahana transportasi yang sangat canggih. Karena ada yang mengatakan Nabi ini melakukan perjalanan Isra Mi'raj dengan jasadnya, ya, bukan dengan jiwanya. Bisa saja, karena kalau jasad itu kan dia dalam tanda kutip, jasad itu kan harus kita kalau melakukan perjalanan yang melebihi kecepatan cahaya, maka harus ada wahana yang betul-betul bisa melindungi eh, yang ada di dalam atau penumpangnya dari gesekan-gesekan yang mungkin menyebabkan partikel-partikel atomik atau susunan-susunan partikel yang ada dalam tubuh kita ini hancur. Jadi ketika Anda melaju 100 km tanpa helm, Anda kan seolah-olah tidak bisa melihat, dan angin serba cepat ketika Anda melaju dengan kecepatan 100 km per jam menggunakan motor atau mobil. Apalagi Anda melaju dengan kecepatan cahaya atau bahkan melebihi kecepatan cahaya. Jadi bisa saja Burak ini adalah moda transportasi yang sangat canggih, yang mana pada waktu itu mungkin bisa menembus ruang dan waktu dan tanpa terikat dimensi-dimensi apapun, dan dengan mudahnya Burak ini bisa mengantarkan Nabi. Kemudian Burak sukses untuk menjalankan tugasnya, dan akhirnya Nabi bisa berhasil melakukan perjalanan yang sangat dahsyat yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Kemudian pada waktu itu turunlah perintah sholat 5 waktu, yang konon awalnya adalah 50, kemudian menjadi 5, yang sampai saat ini kita sebagai umat Islam wajib melakukannya sehari semalam 5 waktu atau 17 rakaat. Demikian video ini, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan pengetahuan kepada Anda. Kalau misalkan ada saran ataupun kritik, mari kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.